everyone, welcome back to PropMed Talk with your host Giselle. Oke, pada podcast kali ini kita akan berkolaborasi dengan Sihai Indonesia. Nah, Sobat PropMed sudah pada tahu belum Sihai itu apa? Jadi, Sihai atau kita tahu dengan Social Innovation in Health Initiative adalah inovasi sosial dalam bidang kesehatan yang merupakan suatu inisiasi global untuk mendukung berbagai gerakan inovatif di berbagai penjuru dunia yang berusaha mengatasi permasalahan kesehatan di masyarakat. Nah, pasti pada kepo, emang ada ya gerakan inovatif di bidang kesehatan di Indonesia? Don't worry, karena kali ini aku akan mengenalkan ke kalian salah satu gerakan inovatif di bidang kesehatan, yaitu keran air siap minum telaga. Ini merupakan salah satu perwakilan dari Sihai yang fokus pada kesehatan air minum di Indonesia. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut narasumber kita, Pak Latif Indra. Hai. Halo Pak, sehat Halo, Pak? selamat siang. Iya. Salam kenal, saya Latif Indra dari Keran Air Siap Minum Telaga. Saya dari Bandung, Jawa Barat. Salam kenal Pak Latif. Oke, jadi kita mulai langsung aja ya Pak, karena jujur aku penasaran nih personally. Sebenarnya apa sih KSM Telaga itu? Ya, Keran Air Siap Minum Telaga adalah produk inovasi sosial sebenarnya, Mbak. Sementara produknya sendiri adalah seperti yang terlihat di layar ini adalah filter air minum telaga. Jadi keran air siap minum telaga adalah upaya untuk menyediakan air minum sehat di rumah dan di lokasi publik menggunakan filter air minum telaga, Mbak. Sederhana itu, seperti itu. Oh, baik-baik. Wah, inovasinya jujur nih menarik banget, Pak. Tapi memang sebenarnya apa sih yang menyebabkan air minum itu masih menjadi PR besar di Indonesia? Baik, menjawab pertanyaan tersebut, ini adalah berdasarkan studi yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran pada tahun 2016 hingga tahun 2020 yang terkait dengan air yang sehari-hari kita gunakan, yaitu air keran yang ada di rumah-rumah kita. Kami melakukan uji sampling di 30 lokasi di Bandung Raya, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan sekitarnya. Kami mengambil sampel ke lokasi-lokasi publik yang sudah kami pasang, kami ambil sampel air tersebut, lalu kami uji di laboratorium mikrobiologi, dan ditemukan 90% air keran yang digunakan di rumah tangga mengandung bakteri E. coli dan coliform. Lalu studi yang lain yang juga dilakukan oleh tim dari Fakultas Kedokteran menguji sampling depot isi ulang yang ada di Kota Bandung. Di Kota Bandung itu terdapat sekitar 650-an depot isi ulang. Dan sepertiganya menghasilkan air yang tidak memenuhi syarat kesehatan untuk diminum karena masih mengandung bakteri berbahaya tadi. Oh, seperti itu ya, Pak. Berarti Ya, betul. ini Jadi kalau air keran tadi digunakan untuk katakanlah mencuci sayur, mencuci buah, memasak, itu bukannya jadi bersih, malah malah terkontaminasi dengan bakteri gitu. jadi nggak makin bersih, makin kotor ya, Pak, ya? Terkontaminasi dengan Oh, bakteri kemungkinan terkontaminasi. besar. I see. Berarti ini Nah, merupakan salah satu motivasi Bapak ini membuat KSM Telaga? betul gitu. Oh. Lalu yang kedua ini terkait dengan depot Mhm. isi ulang. Berdasarkan studi, 48% masyarakat perkotaan menggunakan air yang dibeli dari depot isi ulang. Padahal itu tadi datanya sepertiganya ada bakterinya. Oh. Wah, ini informasi yang menarik banget nih, bahkan buat saya sendiri karena kita kadang terlena sama, "Ini udah siap minum," ternyata masih tidak bersih ya. Oke, oke, oke. Kenyataannya seperti itu, Mhm. Mbak. Wah, oke, oke. Waduh, waduh, agak takut nih jadi saya kalau minum air, mohon maaf. Ini mungkin jarang diungkap ya oleh Mhm, media karena ya mhm. memang ini temuan dari internal kami gitu ya. Dan Mmm. kemana-mana saya banyak bercerita atau sering bercerita tentang hal ini. Balik lagi nih Pak, tentang tadi, aku penasaran sama keran airnya nih, karena kan ini kayak inovasi yang jujur baru pertama kali dengar saya. Gimana sih Pak proses pembuatan keran air itu bisa dijelasin nggak Pak? Ya, Mhm, jadi produk yang kami gunakan untuk inovasi sosial keran air siap minum air telaga tadi adalah filter air minum telaga. Bentuknya seperti yang ada di gambar ini.
memang bentuknya sederhana ya. Ketika saya adalah seorang pengusaha, saya seorang pebisnis gitu ya. Kata Jack Ma, kalau kalian menemukan masalah, katanya kalian menemukan peluang bisnis atau menemukan uang gitu ya. Nah, keran air siap minum, penelitian yang tadi dilakukan adalah menemukan permasalahan tentang air minum. Nah, kami nyari solusi atau mencari solusi bagaimana permasalahan tersebut bisa diatasi. Lalu menguji berbagai produk filter air minum yang ada di pasaran itu cukup lama gitu ya. Dari tahun 2016 hingga tahun 2018 kami coba-coba gitu ya. Seiring dengan sekolah istri saya yang S3-nya atau program doktornya adalah tentang air, kami menguji begitu banyak sampel dan akhirnya memutuskan untuk memilih metode filter keramik ini atau keramik filtration ini. Jargon kami adalah sehat, mudah, murah, dan praktis. Alat ini bekerja tanpa listrik dan tanpa merebus, Mbak. Seperti yang dilihat di gambar, cukup tuangkan air yang ada di rumah kita, tunggu beberapa saat hingga mengalir ke yang paling bawah, kontainer yang paling bawah, maka air yang dihasilkan itu sudah layak minum atau memenuhi syarat kesehatan untuk diminum. Berarti ini sangat simpel ya? Saya tadi dengar kayak, oh berarti ini sangat simpel dan kayak semua orang bisa melakukan ini dengan mudah gitu? Betul, ya. Seperti yang dilihat di virtual background saya ini, kira-kira begitu. Jadi, air yang dihasilkan bisa langsung diminum oleh siapa saja. Tidak perlu galon, tidak perlu merebus, tidak perlu repot, gitu. Kalau untuk ini Pak, sering dengar ya kayak banyak banget merek filter nih di luar sana. Nah, apa sih yang membuat keran air ini berbeda sama alat-alat filter air lainnya? Ya, sebelum menggunakan ini, saya sudah pernah menggunakan merek yang lain yang cukup dikenal di pasaran. Lalu apa perbedaannya dengan produk yang kami kembangkan ini? Yang kami kembangkan ini betul-betul kami uji, betul-betul kami periksa di laboratorium. Kami menggunakan ratusan sampel, kami menguji ratusan sampel, Mbak. Termasuk sampel yang kondisinya sangat buruk. Jadi di Bandung itu ada sungai yang namanya Sungai Citarum. Dulu sebelum tahun 2018, Sungai Citarum ini hampir setiap tahun banjir. Kita sering lihat di TV kehebohannya yang luar biasa gitu ya, yang namanya musim hujan. Biasanya bulan-bulan ini nih, bulan-bulan Desember, Januari, Februari itu zaman-zaman ramai di TV banjir, dan itu yang kami terima dari masyarakat di sana itu setahun bisa 12 kali banjir. Dan Sungai Citarum itu sebelum tahun 2018 dikenal sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Karena semua limbah ada di situ, rumah tangga, pabrik, binatang ternak, limbah, segala macam ada di situ. Nah, kami coba testing, ngambil sampel dari situ, saring menggunakan filter air minum telaga yang kondisinya sangat buruk itu, lalu kami uji after and before. Dan terbukti secara pengujian laboratorium, air dalam kondisi sangat buruk tersebut bisa menjadi layak minum atau memenuhi syarat kesehatan untuk diminum. Aku terkejut sih tadi dengar Sungai Citarum langsung, oh gila, keren banget. Maksudnya bahkan Sungai Citarum yang semua orang tahu sangat-sangat kotor ya, itu bisa sampai hasil lab yang memenuhi syarat air kesehatan itu berarti luar biasa sekali ya ini, filter air minum telaga ini, Pak. Sebenarnya tidak bisa dibilang luar biasa ya, sebenarnya metode penyaringan seperti ini atau disebutnya adalah household filtration seperti ini cukup populer di luar negeri, Mbak. Hanya di Indonesia ini belum populer. Masyarakat lebih sering atau lebih suka menggunakan galon, Mbak. Yang itu jelas tidak efektif dan tidak efisien, Mbak. Pertama, jelas harganya nggak murah, ya kan? Betul. Nah, kalau kita menggunakan yang bermerek, harganya mungkin ya 20 ribuan kali satu galon gitu ya. Untuk sebagian masyarakat mungkin tidak terjangkau. Lalu yang mau lebih murah yaitu isi ulang tadi, harganya 5.000, 6.000, tapi kualitasnya tidak bisa dijamin, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Nah, metode ini simpel, sederhana. Kita nggak perlu sakit pinggang buat ngangkat-ngangkat galon. Iya, Pak. Istri nggak perlu manggil suaminya.
angkat Betul galon, betul betul. naikin ke dispenser, nggak perlu gitu kan, karena dari situ bisa langsung kita minum. Lalu penggunaan air yang disaring menggunakan telaga bukan hanya untuk minum saja, tetapi untuk semua kebutuhan rumah tangga, mencuci beras, mencuci sayur, buah, memasak, pokoknya semua termasuk mencuci atau membilas alat makan, terutama alat makan, karena sudah bebas bakteri E. coli dan Baik gitu. baik. Kalau dibandingkan dengan misalnya menggunakan galon tentu sangat mahal ya kalau harus Iya, digunakan untuk semua. Itu. Makanya saya menegaskan bahwa filter air minum ini penting untuk digunakan di rumah dalam kondisi air yang bermasalah di Indonesia. oke oke oke. Iya sih, saya setuju sama yang tadi yang nggak perlu repot-repot sakit pinggang angkat galon. Langsung saya, wah ini menarik banget. Semua sobat Tropet yang mendengarkan podcast ini harus menggunakan filter air ini. Yang Setuju setuju. lebih menyedihkan lagi, Mbak, kadang-kadang kan memang ada kesadaran ya di masyarakat. Masyarakat tahu bahwa air galon isi ulang itu nggak sehat gitu ya. Mhm mhm. Yang dilakukan adalah beli isi galon lalu direbus. Hah, Itu kan kurang kerjaan. iya, 2 kali kerja, Pak, 2 kali. Kurang kerja gitu kan. Aduh. Nah, ini solusinya, Mbak. Jadi saring saja air bersih apa saja yang dari rumah kita, air Mhm keran yang bersumber dari mhm. air sumur gali atau sumur bor, lalu air PDAM, air bersumber mata air, termasuk air hujan, Mbak. Oh, Filter air hujan itu kalau menurut pengujian laboratorium kami itu paling mudah disaring karena dia cemarannya sangat sedikit gitu ya. oh. Mhm. Yang tidak bisa disaring menggunakan telaga adalah air laut atau air asin atau air apa payau gitu. Wah, Kalau menarik menarik. nggak ada banget-bangetan ya nampung air hujan lah. Iya, mhm. Pilihan terakhir ya, Pak, ya, air hujan tampung. Oke oke. Nah, Eee, saya kepo juga nih, Pak, tentang cerita-cerita menarik, kan biasanya ada kayak behind, story-nya sebuah project gitu. Nah, cerita-cerita menarik ketika menjalankan project KSM ini, atau mungkin kayak ada challenge apa gitu selama menjalankan inovasi ini, Pak? Boleh ceritakan? Ya, kalau tadi kita bercerita tentang filter air minum telaganya, di Mhm. page ini saya bercerita tentang keran air siap minum telaga. Apa itu? Yaitu upaya untuk menyediakan air minum sehat di lokasi publik. Lokasi publik itu apa saja? Sekolah, pesantren, Mbak, lalu di Mmm. masjid, panti asuhan, pokoknya yang banyak orang berkumpul di situ, kita pasang atau kita sediakan filter air minum, lalu dikelola oleh masyarakat oleh pengurus di situ, masyarakat bisa mengambil air minumnya, baik minum di tempat maupun membawa botol seperti ini. Nah, ide ini sebenarnya muncul ketika saya pernah ke Singapura, Mbak. Jadi di Singapura itu saya tinggal di uh, dekat Masjid Sultan ya. Di masjid itu tersedia air minum gratis, Mbak. Jadi kadang-kadang kalau saya sepulang dari bepergian, saya biasanya mampir dulu ke masjid itu ngisi botol dulu, lumayan lah buat digunakan selama di penginapan gitu. Mhm. Nah, saya kepikir kalau di Indonesia gimana ya kalau buat seperti itu gitu kan. Nah, inilah akhirnya beberapa tahun kemudian saat ini sudah terpasang di sekitar 120-an lokasi. Oh, ternyata ini sudah instalasi di banyak tempat ya, Pak? 120 lokasi di mana itu, Pak? Pulau Jawa aja atau kayak seluruh Indonesia tersebar? Paling banyak di Jawa Barat, Bandung dan Wah. sekitarnya. Kalau mereka siap untuk menjadi pengelola dimanapun lokasinya, kami bisa kirim. Dan itu gratis, Mbak, gratis karena ini Mmm. ada bekerja sama dengan donatur, Oh, bentuknya menarik adalah menarik. wakaf. Mhm. Itu kami menyebutnya adalah program wakaf air minum. Tujuannya yang Oh. pertama adalah menyediakan air minum sehat di lokasi publik. Mhm. Yang kedua adalah mencegah penularan penyakit bersumber air minum. Yang ketiga adalah mengurangi biaya dana pembelian air minum. Jadi Mbak, ini yang di sebelah kanan ini adalah pesantren, salah satu Mhm. pesantren di Jawa Barat. Di Jawa Barat saja saya baca di internet itu konon ada sekitar 12 ribuan pesantren, Mbak. Dan tidak semua pesantren itu adalah pesantren yang mampu lah gitu ya. Banyak dari pesantren-pesantren itu adalah pesantren-pesantren duafa yang tidak mampu menyediakan air minum untuk santri-santrinya.
Faktanya air minum adalah salah satu kebutuhan atau biaya atau pengeluaran terbesar dari sebuah pesantren, Mbak. Kita hitung, Mbak. Satu pesantren katakanlah ada 100 orang santri katakanlah. Satu orang itu biasanya kebutuhannya kan 2 liter per hari ya, berarti 200 liter. Berarti berapa? 10 galon kan ya. Nah, supaya murah biasanya membeli isi ulang. Katakanlah 5.000, 5 kali 10 berarti 50.000 sehari. Sebulan 1,5 juta, Mbak. Itu banyak pesantren yang tidak mampu, Mbak. Iya. Nah, solusinya gimana? Gitu. Saya sering menerima WA, Mbak. Pak, mohon di pesantren kami dipasang atau diberikan filter air minum karena kami nggak sanggup, gitu ya. Nah, terpaksa para santri ini minum langsung dari air keran. Dan hampir pasti, yang tadi data tadi, hampir pasti air keran yang belum diolah itu 90% mengandung bakteri E. coli. Ya, gitu. Bagaimana mungkin kita mengharapkan generasi muda kita cemerlang gitu ya, kalau dari situnya bermasalah. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi kita punya problem itu, Mbak, kira-kira. Alhamdulillahnya sudah dibantu oleh air keran siap minum ini. Alhamdulillah sekali ya. Apalagi untuk donatur-donatur yang juga membantu dan membuat ini dalam bentuk wakaf juga luar biasa. Menarik banget jujur cerita KSM Telaga ini, dan saya pengen banget dengar lebih lanjut, mungkin ada cerita-cerita lain yang menarik gitu. Nah, tapi sayangnya karena durasi kita pendek, jadi kita harus meneruskan di episode berikutnya nih Pak, nggak apa-apa Pak? Ya, nggak apa-apa, siap. Oke. Jadi Sobat Ropmed, dari ngobrol kita hari ini, kita belajar banyak banget hal penting yang bisa kita highlight dari keran air siap minum Telaga ini, yaitu yang pertama, ternyata di Indonesia itu 90% air keran rumah tangganya mengandung bakteri E. coli dan coliform ya Pak, betul? Betul, Mbak. Jadi 90% itu yang kami uji adalah random, Mbak. Kami nggak tahu sumbernya ya. Tapi sumbernya dari air sumur, baik air sumur gali maupun air sumur bor, termasuk air PDAM, Mbak. Jadi air PDAM pun tidak menjamin bebas bakteri. Gitu. Mungkin di sananya di pengolahannya atau di pusat pengolahan PDAM-nya sudah bebas ya. Tapi begitu sampai di keran kita di rumah kita, faktanya ada. Oh, I see. Nah, itu dia permasalahan air minum di Indonesia ternyata ya Sobat Ropmed. Nah, untunglah datanglah Pak Latif ini dengan inovasi luar biasanya, yaitu keran air siap minum Telaga dengan jargon sehat, mudah, murah, praktis, tanpa listrik, tanpa merebus. Jadi sangat simpel untuk digunakan di tempat-tempat umum, dan juga seperti tadi contohnya di pesantren. Kemudian saya juga pernah membaca di tempat korban bencana alam juga ya Pak ya. Betul. Jadi ini adalah awalnya Telaga memang dikembangkan untuk kebencanaan, Mbak. Jadi yang tadi saya cerita di Sungai Citarum itu dulu hampir setiap tahun heboh itu ya. Yang namanya banjir itu repot luar biasa, Mbak. Kompor punya, bahan makanan punya gitu ya. Gas punya gitu ya, tapi nggak bisa masak, Mbak. Kenapa coba? Nggak ada air. Gitu. Betul, padahal air kan melimpah ruah, nggak karu-karuan ya, Mbak. Ironi ya. Ya sederhana gitu. Ya sudah, itu air yang ada itu aja, saring aja menggunakan gitu. Awalnya memang untuk bencana, Pak. Tahun 2017 kami ikut lomba yang diselenggarakan oleh International Federation Red Cross and Red Crescent Societies. Lomba itu berjudul Flood Resilience Innovation Challenge gitu ya. Lomba kebencanaan, dan kami mengajukan Telaga ini juara, Mbak, waktu itu. Oke. Cool. Pak, tahan dulu Pak. Ini kita ceritain di episode berikutnya aja gimana Pak? Karena saya penasaran juga nih. Oke. Jadi jangan kemana-mana, sobat-sobat Ropmed, karena kita akan melanjutkan bahasan asik kita di episode berikutnya. My name is Giselle. Bye-bye. Terima kasih. Ropmed Talk.